Kalau di pesta buka baju tangkap polisi. Ngerti istilahnya itu? Jadi nyaman rumah itu penting sekali. Saya tanya begini kepada saudara, apa yang papa kita ciptakan, yang papa kita buat? Saudara, mari kita temukan hal ini supaya kita tahu di balik kata pulang itu ada kekuatan yang luar biasa, saudara, dahsyat sekali. Maka itu kalau ada orang saudara karena nggak pernah berkata pulang, dia akan sengsara hidupnya. Saya ajak saudara memikirkan ini. Untuk tetap pertanyaan tadi, di mana dimulai kebahagiaan itu? Apa yang papa buat setelah langit bumi selesai dijadikan dan diisi, sebelum manusia dilahirkan? Papa buat apa? Sebelum manusia dibentuk, nah ini loh, antara ini papa buat apa? Ciptakan apa dia? Aduh, susah bener. Dia buat apa? Sebelum Adam dan Hawa dilahirkan, ada satu yang dia buat. Lalu mereka ditempatkan di situ. Nah, taman, saudara, taman. Rekan-rekan pendeta, saya ingin sampaikan hal ini. Papa di surga nggak minta apa-apa kepada kita. Sebetulnya dia pun nggak pernah minta kita buatkan kebaktian. Nggak ada ayat bilang buatkan kebaktian. Tapi kerinduan Papa di surga kepada gerejanya di bumi, ternyata kita harus selalu membuat taman dimanapun kita berada. Oke, saya stop dulu. Cepat saya minta 5 orang menjawab dengan kuatnya suaranya. Setiap kali kita mendengar kata taman, muncul apa? Pertama, begitu dengar kata taman kita lihat apa? Indah, betul. 2, sejuk, tenang. 3, aman. Ayo. 4, damai, bersih, betul. Ayo terus, apa lagi? Taman, sejuk, nyaman. Ayo apa lagi? Cepat yang lain. Tenang, subur. Saya tunggu satu kata. Apa? Gerombol. Apa enggak dengar? Hijau, betul. Apa lagi? Apa? Tenang sudah, coba diulang terus. Apa? Nyaman sudah. Indah sudah. Dingin. Ayo yang lain, apa lagi? Senang, selamat. Apa? Berbuat, tak ada tanaman, betul. Saya tunggu satu kata sebelum keluar. Pernahkah saudara lihat taman di foto, di kalender, di TV? Mengapa Eropa adalah negara-negara yang sangat indah taman-tamannya? Karena Eropa itu Kristen, maka mereka melihat Alkitab. Taman itu dibuat indah. Saudara, kalau kita lihat taman, yang paling penting adalah harmonis, betul tidak? Walaupun jenis pohon, jenis bunga itu beda, tapi begitu ditata jadi satu, harmonis sekali. Nah, setelah saya membuat penelitian kata pulang, sampai Papa berkata taman itu, saya begitu terharu. Saudara, buatlah taman itu mulai hari ini. Bukan taman beneran, seperti yang saudara masing-masing ungkapkan. Kalau rumah tangga kita seperti taman. Nah, dari mana saya dapat rahasia? Dari anak kecil yang umur tuh 6 tahun 4 bulan, namanya Kellen. Ini anak orang dari Bandung. Waktu saya mendengar dia bertanya, Om Daniel, di mana Taman Eden itu sekarang? Anak itu nggak mau dijawab, tidak ada. Dia percaya. Bahkan anak ini bertanya begini kepada saya, ketika dia belajar dari papanya, dia belajar Alkitab. Karena pohon kehidupan di dalam Kejadian 3 itu kan nggak boleh dimakan lagi. Nah, ketika suatu hari papanya nerangkan sampai di kitab Wahyu 22 bahwa pohon itu bisa dimakan buahnya, anak itu tanya kepada saya, kenapa di Kejadian nggak boleh dimakan, tapi setelah Kejadian Wahyu boleh dimakan? Saudara dengar, anak umur 6 tahun 4 bulan bisa bertanya seperti itu. Berbahagia nggak saya? Saya nggak dapat itu pelajaran teologi, tapi dari anak kecil.
Maka saya berkata kepada Keilen ini, Taman Eden itu ada di rumahmu. Kalau papa mama harmonis, itulah Taman Eden. Siapa pohon kehidupan itu? Kita, saya bilang. Karena Roh Kudus menerangkan. Nanti kalau kamu sudah mulai besar, kamu mulai punya banyak teman, Keilen, temanmu akan suka datang kepadamu karena ada buah-buah itu. Sama seperti kalau pohon buah, orang akan datang. Saya lihat wajah anak ini menerima dengan puas, saudara. Apa lawan katanya taman? Lawan katanya, cepat ayo. Apa? Enggak jelas saya. Tolong sampaikan, Pak Estafet. Apa lawan katanya taman? Hutan belantara, semak belukar. Betul. Mari kita tanya pada diri sendiri. Suami istri, rumah kita Taman Eden atau Taman Edan? Tanya baik-baik. Ngerti arti itu? Ayo jujur. Rumah kita Taman Eden atau Taman Edan? Lo ngerti nggak pertanyaannya ini? Lagi sekali saya katakan, bukan seorang arsitek dan seorang kontraktor yang bisa membuat a house jadi a home, tapi suami istri. Kalau kita harmonis, saudara, anak-anak itu bahagia sekali. Betul tidak? Anak-anak yang nggak betah di rumah karena rumahnya adalah Taman Edan, lebih suka tinggal di neneknya, di buliknya, di omnya, karena di rumah kayak neraka. Maka itu kalau kita bisa menciptakan taman itu dalam hidup kita, saudara, surga turun ke bumi lewat kita masing-masing. Surga ada di bumi. Maka itu kenapa Alkitab ini mengajar banyak hubungan suami istri. Sangat banyak. Karena suami istri adalah dua orang yang menentukan rumah itu Taman Eden atau Taman Edan. Kalau kita rajin bertengkar, saudara, anak-anak akan goblok semua. Kenapa anak-anak jadi bodoh kalau kita rajin bertengkar? Bagaimana bisa tenang? Mereka sepanjang hari belajar, menghafalkan pelajaran sekolah, mengerti. Malam tidur nggak bisa tidur, ayah ibunya bertengkar. Anak itu menderita, betul tidak? Mereka makan pun nggak akan bisa enak. Maka itu ayah ibu jujur. Mengapa Alkitab mengajarkan kepada kita? Kalau saudara buka Efesus 5, 22-33, maka kata penting, di rumah tangga suami istri hanya selalu ada pengampunan. Suami istri harus penuh dengan pengampunan. Katakan amin. Dan tidak boleh kekurangan pengampunan, karena pengampunan itu membuat surga turun ke bumi. Nanti kita akan belajar itu, saudara. Nah, setelah saya uraikan sampai di sini, saya kembali tanya, kalau begitu, di mana dimulai kebahagiaan itu? Di rumah, bukan di hati. Rumah. Keluarga bahagia nggak harus rumah mewah, barang mahal, tidak. Saya beri ilustrasi begini. Ada keluarga miskin yang saudara kenal, miskin betul-betul. Rumahnya cuma rumah petak, nggak ada kamar mandi, nggak ada dapur. Itu semua di luar karena rumah sewa. Rumah petak cuma satu ruangan saja, tempat tidur, tempat anak-anak belajar, tempat makan dan semuanya. Tapi kalau rumah petak itu a home, ngerti ya? Ada Taman Eden di situ. Si bapak itu tukang batu. Misalnya ngomong aja, sini agak jauh dari mana ya? Kalisat berapa meter Pak Obed? Dari sini Kalisat berapa kilometer? 30. Kalisat berapa? Oh, jauh juga ya. Terlalu jauh kalau begitu. Yang 30-an kilometer Lumajang mana? Tanggul. Oke, bilang Tanggul ya. Orang ini keluarganya tinggal di Lumajang, kerjanya di Tanggul. Kalau rumahnya itu a home, saudara, ingat ya, yang cuma satu kamar saja, rumah petak. Dia kerja capek sepanjang hari, keringat karena dia kuli, badannya kotor, maaf bau lagi. Dia harus naik angkot kendaraan umum berapa kali pindah untuk sampai ke Lumajang. Tapi kalau rumahnya itu a home, dari kendaraan